Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Pada video sesi ketiga ini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan data perkembangan virus itu secara global ya. Jadi seluruh negara kita bisa lihat di sana bagaimana perkembangannya, berapa orang yang terinfeksi, berapa orang yang meninggal, berapa orang yang sudah sembuh ya. Oke, langsung aja ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini agar channel ini lebih berkembang ke depannya dan agar bisa membantu teman-teman sekalian untuk belajar. Oke, langsung aja. Silakan kita ke halaman website ini yang udah kita buat kemarin. Itu perkembangannya di Indonesia. Sekarang kita buat perkembangan secara global ya. Nah, jadi kita ke halaman dulu, ke view, layout, dan hit ya, hit nav ya, nav. Kita ke nav. Jadi di nav ini, nah ini ada start adminnya. Ini kita ganti ya. Kita ganti dengan nama start admin itu mana dia tadi? Buka di header ya, di headers. Ini start admin ya. Web saya buat aja namanya web GIS COVID-19. Oke. Kemudian ini kita buat ya, ini home, ini website. Agak lelet ya karena upload datanya. Nah, web GIS COVID-19. Nah, di sini kita ganti itu di nav ya, di nav. Nah, ini website ganti dengan home ya. Jadi kita tambahkan lagi satu buah. Nah, ini cuman ini nggak pakai icon ya, kita hapus aja ikonnya. Ini ganti global ya, ini global ya. Nah, oke, delete. Oke, sambil nunggu kita buka lagi kawal corona. Nah, ini global ya. Nanti saat diklik global, maka kita akan ke halaman global. Oke, kemudian mana tadi? Ini ya. Jadi di sini href ganti dengan kayak base URL kurung ini home ya. Jadi kontrol kita kan home. Kita buat di fungsinya global. Oke. Kecil. Nah, ini API kita ambil yang globalnya. Oke, kita refresh lagi. Nah, kita ambil yang global ya. Nah, data global. Oke. Oke ya. Nah, di sini home kita buat lagi satu buah function public function global ya, global kurung untuk kurung. Oke, kurung lagi untuk kurung. Nah, kita kopas aja yang ini, kopas ini hapus dulu sementara. Perkembangan COVID-19 global. Ini global. Oke. Ini V global ya. V global. Kemudian ini V home. Nah, karena kita udah memanggil halaman V global, jadi kita tambahkanlah juga di sini di view V global ya, .php. Oke ya, oke kita refresh dulu. Kita ke global. Nah, ini ya, global, perkembangan COVID-19 global. Oke, ini home. Home belum aktif ya. Kita ke layout, vnav lagi. Nah, home-nya kopas ini. Jadi ganti dengan ini aja ya.
ini dikosongkan. Nah, base URL aja seperti ini. Oke. Oke, refresh dulu ini. Oke. Memang agak lelet ya memanggil API ini. Oke. Nah, oke udah ya. Kenapa lelet? Karena dia meload data dari API ini dulu, kemudian dikirimnya ke sini. Oke ya. Nah, untuk desainnya itu hampir sama dengan ini, hampir sama. Jadi kita kopas aja. Bentar, kita ke controller dulu ya. Nanti desain nanti aja. Jadi di sini di API ini itu data globalnya yang positif, yang sembuh, yang meninggal itu dipisah ya semuanya. Jadi kita harus buat 3. Kita harus buat 3 juga ya. Nah, ini global data. Global data ini maksudnya rincian per negaranya. Oke, kita buat dulu global data di sini. Kita kopas aja yang di atas ini, paste di sini, kasih namanya global ya, global. Oke, nah kita ganti linknya, kita ganti aja, ini hapus. Nah kita ambil yang ini global, nah, ini per negara, rincian per negaranya. Kemudian paste lagi, ini apa? Ini yang positif. Oke, yang positif kita ambil juga. Ini yang positif ya. Kemudian ini sembuh. Positif, ini sembuh. Oke, pasti di sini. Kemudian ini meninggal. Oke, ini aja ya, yang sama. Meninggal. Oke. Nah, variabel ini kita masukkan ke sini. Global positif, ini positif, ini sembuh, ini sembuh, ini meninggal, ini meninggal. Oke. Nah, untuk desain kita ke global. Oh, dia udah download data ya. Nah, untuk desain kita ambil desain ini ya. Jadi kita ambil di vHome ya. Jadi kita kopas aja yang di atasnya dulu, yang tabel nanti ya. Nah, ini dulu sampai sini, sampai sini ya, Februari 48. Yang kotak-kotak 3 ini ya, yang kotak-kotak 3. Oke, nah ini ganti positif ya, positif. Nah ini value ya, nah value ganti dengan value. Kemudian sembuh sama value. Kemudian meninggal, ini value juga, value. Oke, kita refresh. Sabar. Oh, error.
error baris 9 meninggal baris 9 di sini positif. Oke, kita lihat dulu form positif. Oh bentar, kita lihat dulu API-nya. Positif, sembuh, meninggal. Oke, ini ya. Positif, sembuh, meninggal. Berarti kayaknya langsung aja ya. Mana tadi dia? Jadi positif. Value. On value. Value. Oke, bentar ya. Bentar ya. Kita coba cek dulu strukturnya. Oh, iya. Jadi gini, karena nggak ada tanda kotak di sini, ya, kurung kotak, makanya ini, ya, ini kita hapus ya. 0 ini kita hapus, cuman value aja ya. Di value aja. Oke, value aja. Jadi teman-teman ganti lagi ya, positif value ya, dalam kurung kotaknya value. Nah, kita refresh. Nah, ini tadi udah saya uji, udah bisa ya, karena ada kesalahan sedikit kirain. Nah, kalau ada tanda kotak seperti ini ya, ini kan beda tuh strukturnya. Nah, seperti ini kan kurung kerawal aja. Nah, ini ada kurung kotaknya sama dengan ini kurung kotaknya, maka di sini 0 dulu baru ambil objeknya ya. Nah, maka udah jalan ya. Jadi ini total positif di seluruh dunia ya, secara global. Ini total sembuh, ini total meninggal. Oke, nah sekarang kita buat tabel ya, tabel. Nah, kita ambil data per negara di sini. Nah, yang ini ya, mana dia global? Nah, ini. Oke, kita coba buka di sini. Strukturnya kita lihat dulu strukturnya. Nah, kurung kotak ini ya, berarti 0, ada atribut objeknya, panggil negaranya, gitu. Oke, nah untuk itu kita coba tambahkan tabel. Nah, sebelum kita tambahkan tabel, jadi tabel ini kan datanya itu terlalu banyak tuh. Jadi kita perlu pegging ya, kita perlu pegging. Jadi kita aktifkan ini data tabelnya. Saya buka dulu. Ini Pantogrona template. Nah, kita butuh ini ya, tabel. Ini data tabel. Kita butuh data tabel. View pack source. Ya, data tabel view pack source. Nah, ada data tabel. Nah, ini ada 2 data tabel. Kopas. Nah, kita ke layout vhit ya. Ini posisinya di atas start admin. Di atas start admin. Oke, di sini. Sini aja kita taruh. Oke. Ini dia paste. Ini juga kita paste. Oke, lanjut. Nah, kita ambil yang ininya. Ini data tabel JavaScript. Oke, kita paste di footer. Kita footer. Berarti ini posisinya di atas start admin sini aja. Oke, kemudian ambil ini, kita load cs nya, kita load juga. Oke,
Nah, kemudian ambil juga ini ya, ini script paling bawah. Oke. Nah, kemudian kita ambil lagi. Oke, ini udah ya. Jadi oke, kita udah load. Nah, kemudian kita tambahkan tabel di sini. Tabel kita ambil aja dari home ya, home. Nah, ini tabel. Oke, kopas sampai habis ini. Ini ke global paling bawah. Oke. Nah, ini negara ya, ganti dengan negara. Nah, ini positif sembuh nomor, kemudian data coronavirus global berdasarkan negara. Nah, oke. Nah, di sini ini ganti dengan global ya, global. Kemudian kita lihat dulu. Nah, ini negara, country region katanya, country region. Tambahkan di sini country region. Kemudian bukan ini ya. Kemudian meninggal, deaths, kita taruh di meninggal, kematian ya. Kemudian recovery rate, yang sembuh. Oke. Kemudian yang terkonfirmasi positif. Oke. Nah, oke, coba kita. Nah, di sini tambahkan ID di tabelnya ya, agar ada peggingnya. Kemudian kita ambil ini ya, pas ini paste. Oke, kita refresh browsingnya. Kita refresh, tunggu dulu agak lama. Mana dia tadi, ini API-nya ya. Nah, nanti untuk pemetaan kita ambil latitude longitude. Nah, ini dia. Oke. Ada 176 negara. Paling banyak itu US paling banyak. US, Cina, Itali. Ini datanya belum ada. Bentar. Tabel berderet, data tabel, example. Nah, ini ya. Ini negara positif sembuh meninggal. Bentar, kita lihat lagi. Ini ada Indonesia. Lihat Indonesia ada 1000. Ada 1000 Indonesia di sini. Nah, ini Indonesia nomor 33. Ada 1000. Ini belum ada apanya, peggingnya. Oke, kita lihat lagi. Oke, data tabel example. Sementara ini apa yang belum ya? Metis, bootstrap. Oke, kita lihat lagi. Yang ini. Oke, data tabel udah aktif. Ini juga udah. Ini oke, udah juga. Ini udah juga. Metis, bootstrap, jQuery, oke, udah. Ini udah juga. Ini Metis udah oke juga. Oke. Kita lihat lagi di footer ya, karena peggingnya nggak jalan. Klik kanan, inspect. Kita lihat dulu inspeknya.
data tabel. Oke, belum ada ya. Jadi kita perhatikan di sini. Ini kanan view page source. Di sini katanya mana tadi tabelnya. Nah, coba kita kopas aja ini. Thread, tbody. Kita udah pakai thread, tbody. Nah, ini pasti aja ini. Oke, kemudian tabel responsif pakai div ya. Kita tambahkan div di sini. Kemudian ini div penutup. Oke. Press dulu. Kita perhatikan lagi di headernya. Pastikan posisi dari ini ya, di bawah bootstrap yang data tabel sama data tabel. Bootstrap di atas. Oke, udah betul kok. Tapi belum bisa juga ya peggingnya. Belum ada juga peggingnya. Mungkin footer jQuery udah. Bentar, coba saya pindahkan dulu yang ini saya cut, saya pindahkan di atas di head ya, sini aja, pindahkan ke sini. Kemudian footer ini cut, saya pindahkan ke global bawah ini aja. Oke, ini dia. Kenapa nggak bisa juga? Belum bisa juga ya. Oke, kita perhatikan lagi. Oke ya teman-teman, jadi coba kita kembalikan lagi seperti biasa. Sepertinya ini ya, ini belum berhasil juga keluar ya, sehingga nggak bisa dipegging apanya, tabelnya nggak ada peggingnya. Undo, redo. Oke, kemudian footer kita kembalikan lagi. Oke, udah. Kemudian home, footer, head juga kita kembalikan lagi. Oke, udah ya. Jadi ini kita tambahkan lagi ya. Setelah admin, coba kita lihat dulu strukturnya. Saya refresh lagi nih. Struktur tabel. Perasaan udah betul lah, kok nggak bisa. Atau mungkin gini aja ya, kalau nggak bisa juga nanti teman-teman cari aja sendiri ya, karena yang penting teman-teman tuh paham aja konsepnya. Di seperti ini cara menampilkan seluruh data secara global ya. Nah, untuk berikutnya kita tambahkan lagi menu di sini. Tambahkan menu dengan nama menu DVNav, itu map ya, pemetaan ya. Ini ganti dengan pemetaan. Jadi kita munculkan peta ya. Kita munculkan peta karena latitude longitude-nya sudah disediakan di sini. Nah, latitude longitude-nya. Ini latitude longitude. Ya, latitude longitude sudah disediakan. Oke, kita refresh juga.
Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman, karena kita masih ada yang mau kita lanjutkan di video berikutnya, video sesi keempat ya. Video sesi keempat itu menampilkan pemetaan penyebaran virus corona ini dengan map ya, dengan peta. Jadi ini kan hanya datanya, nanti ada petanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.